data capaian Pemprov menangani banjir, tingkat surutnya lebih cepat ya. Kemudian penanganannya lebih cepat ya. Genangan-genangan itu data mengatakan lebih cepat surut. Ketimbang misalnya dikatakan secara generalisir tadi survei itu mengatakan 4,2% bahwa Pak Anies belum berhasil atau dibandingkan dengan Pak Ahok tidak berhasil. Data justru menunjukkan tidak itu. Yang bisa menjawab itu masyarakat Jakarta, yang bisa merasakan masyarakat Jakarta. Contoh, ketika titik genangan zaman pemerintahan Ahok berapa titik, sekarang berapa, warga sudah bisa merasakan itu. Jadi apa yang digambarkan oleh Indobarometer melakukan survei untuk DKI Jakarta kaitan pengentasan banjir, saya kira sudah menggambarkan posisi Jakarta saat ini. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Anies selama 2 tahun itu bisa mengentaskan persoalan banjir? Jawaban saya tidak. Kenapa tidak? Karena memang selama 2 tahun tidak ada sedikit pun langkah yang dilakukan oleh Pak Anies dalam persoalan pengentasan banjir. Urus oleh ahlinya. Pak Anies kan ahlinya ya untuk ngurus banjir ya, kita percayakan pada beliau ya. Jadi ya beri kesempatan pada Pak Anies untuk apa yang dia kerjakan di dalam menangani persoalan banjir. Tinggi udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa sih Pak Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu? Enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Warta Ekonomi gak terima disebut cuma gemar kritik Anies Baswedan. PSI langsung lakukan pembelaan. Warta Ekonomi Jakarta. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Sigit Widodo, membantah partainya hanya fokus mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mengabaikan daerah lain. Tidak benar, PSI ID hanya disibukkan isu Jakarta dan mengabaikan daerah lain, kata Sigit melalui Twitternya @Sigit Sabtu 7 Mei 2022. Dia mengatakan, memang kritik ke Pemprov DKI Jakarta kerap mendapat sorotan media massa. Terlebih lagi, PSI punya 8 anggota DPRD di Jakarta. Pemberitaan memang lebih kuat di Jakarta. Selain karena PSI punya 8 anggota DPRD provinsi, liputan berita di Jakarta memang lebih masif ketimbang daerah lain, katanya. Dia mengatakan, PSI juga sering melontarkan kritikan ke pemerintah pusat, misalnya terkait penanganan pandemi COVID-19 hingga kelangkaan minyak goreng. Di level nasional, PSI ID juga sering melakukan kritik, seperti kebijakan penanganan COVID-19 di awal pandemi, soal kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, RUU TPKS, mandeknya pembahasan RUU PDP, sampai kebijakan pembelian alutsista oleh Kemenhan, kata Sigit. Sementara di daerah lain, kata Sigit, PSI juga vokal melontarkan kritik dari Bandung hingga NT. Di daerah PSI ID juga vokal, termasuk tahun lalu anggota DPRD PSI Kota Bandung walkout karena tidak setuju dengan APBD yang tidak pro rakyat.
PSI di Sulut dan NTT juga terkenal vokal dan sering mengkritik pemerintah provinsinya. Demikian juga anggota-anggota DPRD PSI di seluruh Indonesia, tuturnya. Sebelumnya, pengamat politik dari The Indonesian Institute, Ahmad Hidayah, menilai ada yang salah dengan komunikasi para kader PSI, sebab di masa kepemimpinan Giring Ganesha, PSI malah hanya gemar mengkritik Anies Baswedan. Menurut saya, ada yang salah dari komunikasi politik DPP PSI, khususnya di era kepemimpinan Giring, ujar Ahmad Sabtu 7 Mei 2022. Menurutnya, Giring seharusnya fokus untuk mengawal isu nasional, bukan hanya berkutat di seputaran ibu kota. Seharusnya Giring sebagai Ketua Umum PSI disibukkan dengan mengomentari isu nasional, bukan isu lokal, ujarnya. Terkait hal itu, Ahmad juga berkata, Giring semestinya menyadari bahwa PSI punya kader yang berhasil lolos sebagai anggota DPRD, sehingga segala urusan yang menyangkut sebuah daerah bukan fokus DPP PSSI. PSI tentu punya anggota legislatif di daerah lainnya. Jadi, kenapa PSI disibukkan dengan isu Jakarta? Padahal PSI juga punya anggota Dewan Daerah seperti di Tangerang Selatan ataupun Surabaya yang sama-sama kota besar, ujar Ahmad. Pak Gubernur Anies Baswedan adalah seorang pembohong karena kita tahu bahwa dia itu berpura-pura memiliki rasa prihatin, berpura-pura bahwa Jakarta itu baik-baik saja dengan tujuan nanti bahwa ini semua buat 2024, buat Pilpres 2024. Sedangkan bro, Jakarta lagi nggak baik-baik aja. Ketika gereja itu mendapatkan IMB oleh Pak Anies. Yang kedua, revitalisasi gereja Immanuel. Itu pemuka agamanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi, apa konteksnya yang oleh dikatakan Giring tadi? Kalau konteksnya kepada pilkada, saya masih bisa membacakan surat pernyataan Pak Anies di tanggal 11 Maret 2017. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah.